Kalau gitu saya mau minta dulu catatan-catatan dari Pak Rudi Sangian, Indonesian Port and Customs Specialist. Anda menyebut dalam setiap webinar kita selalu ditekankan lagi dan diingatkan lagi tentang adanya 72 rantai proses dalam logistik kita ini, dan 70%-an belum terkelola dengan baik. Nah, spesifik soal kapal yang jadi salah satu rantai proses logistik juga, Anda melihat perbaikan apa yang bisa dilakukan, Pak Rudi? Saya sudah mendengar semua yang dibicarakan di situ ya. Jadi galangan kapal dan kapal, saya bedakannya seperti itu ya. Baik. Nah, tapi kalau boleh saya share dua slide? Silakan, dua silakan slide Pak aja. Rudi, silakan. Ya, kalau saya share slide saya ini, ya, ini data karena tadi lagi bicara banyak, saya iseng-iseng tarik sendiri dari database saya. Ini data Tanjung Priuk, kunjungan kapal di Maret 21 itu tidak lebih dari 60 selama bulan Maret. Ya. Lalu saya penasaran, saya tarik lagi data bulan Maret 2020, enggak lebih dari 60. Ya, artinya stagnan. Sehingga kalau kita bicara kapal, ketersediaan kapal gitu ya. Ya, saya hitung lagi di slide saya yang kedua. Di sini kalau kita lihat di slide yang kedua, data saya itu mirip kayak INSA, hampir 6.000 kapal niaga. Kalau nggak salah itu 5.000 sekian, tapi tadi karena buru-buru saya bulatkan 6.000. Pelabuhan yang dikelola BUMN itu sekitar 116. Berarti rasio kapal aktifnya sekitar 51,7. Ya kan? Kapalnya itu juga. Tapi tadi waktu di awal pembukaan Pak Gunung membuat, saya lihat ada 1945. Kalau dibagi dengan rasio ini, rasio kapal yang aktifnya sebesar ini. Nah, kapalnya itu aja, ya kan? Kemudian ketersediaan kapalnya, ya peta logistiknya stagnan, gitu. Catatan saya tadi dari melihat itu. Sehingga kalau kita melihat, tapi saya setuju dari kapal yang saya lihat di sini, saya juga punya datanya, itu umurnya memang sudah lama, 20 tahun ya. Nah, 60 kapal yang aktif itu umurnya 20 tahun lalu bawa muatan kapal kita untuk muatan biaya barang logistik, ya biaya logistiknya tinggi. Nah, kalau kita bicara peremajaan kapal dari yang lama menjadi yang baru. Nah, itu tadi yang disebutkan bapak-bapak kita pendahulu yang berbicara, Pak Heru dan Bank Indonesia dan INSA. Kapalnya 60 yang aktif ini, ya kan, agennya ada 300 Pak. Itu kalau diremajakan, tentu tadi saya lihat analisa Bank Indonesia tadi, Bank BNI, dia bilang itu rasio kalau membuat itu 12 tahun dan kategori tinggi resikonya, mengingat kondisi yang ada gitu kan. Nah, kalau demikian seperti ini, ya kan, maka yang 60 kapal itu ya masih berumur 20 tahun terus dan biaya logistik tidak akan turun. Ketersediaan akan kapal itu saya melihat secara data tadi nggak ada permintaan yang mendesak untuk menambahkan kapal dari segi kebutuhan supply demand logistik ya. Dan saya pernah survei di salah satu pabrik terkenal ya, tapi komoditi, mereka justru tekanannya bagaimana menurunkan biaya-biaya, bukan adanya order-order banyak kapal. Tapi kalau saya pengalaman diundang di Departemen Perhubungan Republik Vietnam waktu itu, pemerintah Vietnam, setelah webinar itu kami melihat memang komoditi-komoditi andalan kayak jagung gitu ya, itu dibawa oleh kapal-kapal BUMN-nya Vietnam. Dibawa dengan standar kapalnya yang sudah memenuhi standar, itu dibawa langsung sehingga just in time-nya tepat. Mungkin barangkali untuk komoditi-komoditi tertentu bisa kita melihat itu sebagai infrastruktur. Tapi kalau itu di pasar bebas, ya bagaimana kita meremajakan kapal kita gitu. Domestik dulu, karena jumlah feeder kapal kita tuh hanya sebagai feeder aja, tersimpan di Singapura, nggak lebih dari itu. Terus kalau saya pernah lihat kapal kayu dari Batam transshipment juga ke Singapura. Terus
Pak Profesor yang tadi saya lihat dia bilang kalau untuk market luar negeri, kalau kita meremajakan kapal kita menjadi global ocean carrier gitu, itu mungkin berat gitu ya. Nah, saya kira itu catatan yang saya dapat tadi dari pandangan saya, Mbak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi Sangian. Selanjutnya Bapak Dr. Joni Malisandes, peneliti utama Pusditbang LSDP Kementerian Perhubungan. Jadi kalau dari temuan empirik dari kawan-kawan Pusditbang LSDP Kementerian Perhubungan, jika tidak sesegera mungkin dilakukan intervensi, perbaikan, tadi seperti yang dipaparkan juga oleh Pak Rudi, secara holistik apa dampak terburuknya? Ya, baik Mbak, terima kasih. Jadi mungkin sebelum saya sampai ke sana, saya coba izin share screen dulu sebagian dari apa yang sudah saya siapkan kemarin. Silakan Mbak, Pak ya. Joni. Ini jadi mungkin sudah dilihat mengenai, mohon maaf, ya ini mungkin sudah terlihat ya bahwa jika melihat sebetulnya apa yang berkembang sekarang ini, selama ini terkait dengan bagaimana ketersediaan kapal kita gitu ya, kemudian di dalam mengendalikan biaya logistik gitu ya. Jadi banyak yang mengusulkan bahwa atau ada yang berkembang di acara kita ini bahwa ini perlu diperlakukan sebagai infrastruktur gitu ya. Tetapi ketika saya ingin melihat data gitu ya, bahwa sebetulnya kapal kita di Indonesia ini kan sebetulnya sudah cukup gitu ya. Apabila kita lihat dari bagaimana produktivitas dia, bahwa kapal nasional ini sebetulnya sudah jauh lebih bagus, jauh lebih baik menguasai pasar di dalam negeri kita ini ya, jika dibandingkan dengan kapal asing, karena kapal asing juga masih banyak yang beroperasi di Indonesia gitu ya. Nah, kemudian pertumbuhan jumlah kapal tadi seperti kata Pak Kapolres itu adalah 9% gitu loh. Tapi data yang saya punya itu sebetulnya lebih dari itu ya. Lebih dari itu jika kita lihat di sini ya, ini adalah data yang saya ambil dari statistik perhubungan, di mana sudah cukup banyak ya, bahwa ada sekitar sebetulnya 20% gitu loh jumlah pertumbuhan jumlah armada kita di dalam negeri. Jadi sebetulnya sudah cukup bagus ya. Dengan dia produksi ketersediaan muatan sebegini ya, sudah di mana pertumbuhannya 30% sudah cukup bagus ya, sehingga wajar jika di dalam negeri ini mereka sudah bisa mendominasi gitu. Hanya sayangnya bahwa jika kita melihat gambar yang samping ini ya, dari kapal secara random yang kami kumpulkan sumber informasinya yang kami dapat dari Badan Biro Klasifikasi gitu ya, bahwa ternyata kapal-kapal yang di atas 25 tahun itu masih cukup besar ya, 25%, 23% ya. Apalagi kalau kita gabung dengan kapal yang berumur 20 tahun ke atas, jadi cukup banyak, ada sekitar 30% gitu loh. Jadi ini sebetulnya menjadi kendala kita, menjadi krusial gitu loh, bahwa kinerja dari kapal-kapal ini jika sudah berusia di atas 20 tahun, apalagi 25 tahun ini kan sudah menurun gitu ya. Jadi mungkin kita bisa mengestimasi bahwa kinerja dari kapal-kapal ini sudah pasti menurun gitu ya, dibanding dengan yang di bawah 9% ya, meskipun banyak, tapi jauh lebih banyak adalah kapal-kapal yang di atas 20 tahun, 15 tahun gitu. Jadi memang persoalan krusial di kita itu adalah kapal-kapal yang berusia tua. Benar kata Pak Kapus tadi, kalau kita rata-rata mungkin di atas 20%-nya benar Pak. Jadi ini sudah cukup menggambarkan bagaimana kondisi armada kita di dalam negeri ini yang sebetulnya cukup memprihatinkan dilihat dari sisi usia ya gitu ya. Nah, ingin diadakan peremajaan ya, ingin membangun kapal baru
rasanya juga agak sulit. Karena apa? Karena perusahaan pelayaran kan mengharapkan bahwa kapal itu bisa dibangun di dalam waktu singkat. Sementara kita lihat bahwa industri galangan kapal ini kesulitan membangun dalam waktu singkat, ya. Dia butuh waktu yang banyak, ya. Mungkin karena apa? Barangkali bahwa sebagian komponen kita ini adalah komponen impor, ya kan? Komponen impor. Sehingga jadi ini yang juga bermasalah. Kemudian membangun kapal itu membutuhkan biaya yang besar, namun juga tidak bisa dijadikan jaminan bank. Ya karena bahwa industri di galangan kapal atau industri perkapalan ini sifatnya yang high risk dan slow yielding. Ya, bagaimana kemudian jika itu dianggap sebagai atau diperlakukan sebagai infrastruktur? Nah, apakah pandangan seperti ini kemudian bisa kita eliminir gitu, hingga nanti bank yang memberikan kredit itu kemudian tidak mempertimbangkan sebagai proyek yang high risk, kan gitu ya. Kemudian juga jika kita lihat perkembangan lebih lanjut, ya, bahwa di ASEAN saja kita lihat itu pembangunan itu didominasi oleh Filipina dan Vietnam. Sementara kita di dalam negeri jika kita melihat di sini pembangunan kapal kita ini dari kapasitas 1,2 juta baru terakomodir itu 40%. Ya, atau sekitar 218 ribu GT gitu ya. Sementara 83% ini dipenuhi dari kebutuhan impor. Sehingga kita bisa lihat wajar apabila perusahaan pelayaran kita ini banyak yang mengimpor. Karena apa? Karena kebutuhan galangan untuk mempercepat produksi mempercepat produksi kapal ini juga tidak bisa dalam waktu singkat, membutuhkan waktu lama. Karena apa? Karena ya banyak masalah tadi. Ya mungkin karena dianggap sebagai high risk bisa jadi, atau bisa jadi bahwa setiap pembangunan ini butuh desain baru, desain yang berbeda-beda. Ukuran kapal meskipun tipe kapalnya sama, kontainer gitu, tetapi ketika ukurannya berbeda-beda pasti desainnya juga berbeda. Belum lagi keinginan pemilik kapal yang ingin seperti apa. Jadi berbeda. Nah, karena itu mungkin ada bagusnya apabila tadi juga sudah berkembang, ya, apabila dilakukan semacam standarisasi desain, ya. Nah, karena dengan dilakukan standarisasi desain ini, maka bisa jadi waktu desainnya ini bisa diperkecil sehingga periode pembangunan kapalnya juga bisa lebih dipersingkat lagi, tidak butuh waktu yang lama. Belum lagi kalau kita mengharapkan atau kita mengharuskan untuk di komponen-komponennya itu dibuat di dalam negeri, ya. Meskipun memang tidak semua, tetapi setidaknya TKDN atau komponen dalam negeri kita ini bisa lebih besar, ya. Kalau selama ini hanya sekitar 30%, ya kita bisa tingkatkan lah, kalau bisa lebih dari 30%, mungkin bisa 50 atau 60% lah, sehingga nanti tidak perlu lagi mengharapkan komponen impor gitu, Pak, ya. Jadi dengan demikian maka yang 40% total kapasitas yang dibangun oleh galangan dalam negeri ini bisa lebih meningkat lagi, sehingga tidak perlu perusahaan pelayaran kemudian membeli kapal dari luar negeri yang untuk meremajakan armadanya, yang mungkin saja kapal-kapal yang yang sudah berumur gitu, ya. Nah, segitu apalagi memang kalau kita lihat juga, ya, bahwa galangan kita di dalam nasional itu kan lebih banyak membangun kapal-kapal ini, kapal perintis, tongkang, tugboat, ya gitu, ya. Enggak, tetapi yang seperti misalnya kapal tanker atau general cargo itu kan lebih banyak dibuat di luar, membeli dari luar. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi
semua pihak terkait di dalam negeri untuk bagaimana mempush agar supaya galangan kita juga bisa ikut berperan di dalam membantu perusahaan pelayaran kita memproduksi kapal untuk kebutuhan komersial ya, seperti tanker, general cargo gitu ya. Tidak hanya sekedar kapal-kapal kecil ini, perintis, tongkang dan kapal takbut gitu ya. Karena kita tahu bahwa kapal-kapal komersil yang besar ini kan bisa lebih menggairahkan untuk mengangkut muatan yang tadi yang sudah cukup banyak itu, yang rata-rata meningkat 30% selama 5 tahun belakangan ini. Nah, saya kira gitu Mbak yang barangkali bisa kami sampaikan terkait dengan bagaimana ketersediaan ini, kemudian titik-titik kritis yang harus diantisipasi. Jadi menurut kami itu mengatasi masalah usia gitu ya, kemudian mempush agar supaya galangan bisa lebih cepat membangun kapal dengan katakanlah misalnya standarisasi desain, yang karena itu butuh dukungan dari pihak terkait seperti misalnya pemerintah dan sebagainya. Demikian Mbak, terima kasih.